Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapa Pagi. Ya, pagi ini insyaallah kita akan memulai serial problematika remaja. Ya, bagaimana setelah kita membangun keluarga sakinah, ya, lalu kita memiliki anak, putra dan putri. Nah ini remaja kita ini seringkali banyak menghadapi atau mengalami problem-problem dalam beragama. Bagaimana sebabnya dan apa solusinya secara Islami? Ya, problem remaja yang pertama adalah problematika ketika orang tuanya tidak seagama. Ya, remaja ini, sahabat yang dirahmati Allah, adalah satu periode ketika seorang anak ini sedang dalam pertumbuhan fisik dan mental. Dan saat remaja ini adalah saat yang paling penting untuk mendapatkan bimbingan untuk bisa beragama dengan benar. Jika tidak dibimbing agamanya dengan benar, mereka akan memiliki kesan bahwa agama itu tidak perlu. Lalu muncullah persepsi remaja bahwa yang pokok bagi manusia adalah tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sedangkan agama itu hanya dianggap sebagai apa? Ya, tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Remaja akan merasakan atau memiliki satu keyakinan asumsi bahwa agama itu hanyalah sesuatu yang tidak perlu. Ya, agama itu tidak perlu. Apalagi sekarang banyak ketika anak-anak remaja itu melihat orang tuanya itu beragama seenaknya. Ya, tidak bertanggung jawab. Tidak menjalankan agama dengan baik. Ya, dan mereka masa bodoh dengan agama. Sehingga pendidikan di dalam keluarga pun tidak memiliki pijakan atau tidak ada nuansa keagamaan yang baik atau yang kental. Nah, akan lebih merepotkan lagi, sahabat yang dirahmati Allah, apabila orang tua itu menanamkan rasa benci terhadap agama kepada anak-anaknya. Ya, misalnya dengan apa? Ada orang tua mengatakan Islam itu agama yang tidak ada kasih sayang, agama teroris, agama yang ekstrim, mengajarkan ekstremisme. Ya, Islam bukan agama yang rahmah dan ramah. Ya, itu ada saja orang tua yang sekuler seperti ini. Ya, maka hal ini bisa menjauhkan anak-anak remaja dari keinginan untuk lebih mengenal Islam dan menjalankannya secara kafah. Banyak kasus ya pada anak-anak remaja yang orang tuanya tidak beragama Islam, sedang dia banyak bergaul dengan teman-temannya yang Muslim dan di sekolah sering mengikuti pelajaran agama Islam.
Nah, remaja semacam ini menyadari bahwa pelajaran agama Islam itu mudah diterima oleh akal. Mereka ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi takut dimarahi orang tuanya. Kasus semacam ini bukan hanya menjadi problem bagi remaja sekarang, tapi juga dahulu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan bapaknya. Ibrahim ketika masih remaja menyadari bahwa dewa-dewa yang disembah oleh orang tua dan kaumnya, bahkan oleh raja mereka itu adalah sesat. Karena itu Ibrahim berupaya keras mencari sesembahan dan agama yang benar. Dan dengan petunjuk Allah, akhirnya Ibrahim remaja menemukan kebenaran tentang siapa Tuhan dan agama yang benar. Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan bagaimana sikap yang benar kepada Tuhan yang patut untuk disembah itulah yang disebut dengan agama. Jadi agama itulah kumpulan dari sikap bagaimana seorang itu bersikap pasrah kepada Tuhan yang memang berhak untuk disembah. Setelah Ibrahim remaja mendapatkan agama yang benar, lalu dia memberikan peringatan kepada bapaknya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang tidak benar. Maka ayah Ibrahim itu marah dan menyuruhnya untuk mengikuti agama nenek moyangnya serta menghentikan kritik terhadap agama orang tua dan kaumnya. Kisah remaja Ibrahim ini bisa kita baca dalam surah Maryam ayat 44 sampai 46. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya abati la ta'budi syaitana, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Sahabat tersenang dirahmati Allah, di situ Ibrahim berkata kepada sang ayah, Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah itu. Maka engkau menjadi kawan bagi setan. Lalu ayahnya berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan, Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Coba bayangkan. Seorang ayah mengancam anaknya yang mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah dan mengajak untuk meninggalkan sesembahan berhala-berhala itu. Malah ayahnya ini ingin merajam anaknya sendiri. Nauzubillah. Nah, ini problem yang terus-menerus sering kali berulang di tengah-tengah masyarakat kita. Manakala remaja itu melihat kedua orang tuanya tidak mendukung sang anak untuk mendapatkan kembali fitrah agamanya yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Bahkan orang tua itu banyak yang menunjukkan sikap permusuhan yang keras kepada anaknya yang ingin menganut agama Islam, ingin memeluk Islam, sebagaimana kerasnya sikap ayah Nabi Ibrahim yang dulu berusaha menegakkan kehidupan agama yang berjiwakan tauhid. Bagaimana dengan para remaja kini pada umumnya? Apakah para remaja sekarang memiliki keteguhan sikap dalam memegang agamanya yang berjiwa tauhid ini? Walaupun orang tuanya sendiri memusuhinya atau menyatakan kebencian terhadap Islam, fobia terhadap Islam, atau anak tersebut akan merasa terancam bila berlainan agama dengan orang tuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, ada remaja yang tetap berani memegang sikap teguh menjalankan tauhidnya, berhadapan dengan orang tuanya yang tidak seagama, walaupun harus menanggung resiko. Sering kita dengar remaja yang pindah agama dari non-Islam kepada Islam, mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua mereka, sehingga mereka lari meninggalkan rumah dan minta perlindungan kepada kaum muslimin. Tidak jarang pula remaja putri yang menemukan kebenaran Islam, tapi karena orang tuanya non-Islam lalu dia diusir dari rumah. Padahal biasanya orang tua sangat kasih sayang terhadap seorang anak perempuan dan besar sekali pengorbanannya untuk melindungi keselamatan mereka.
Maka itulah ini adalah merupakan ujian keimanan. Ujian keimanan itu akan didapati, akan dialami oleh siapa saja yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadi hambatan serius ya, kendala dalam melaksanakan hidup yang bertauhid itu ya, itulah seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka alangkah baiknya kaum muslimin itu mendirikan badan-badan ya penyantun mu'allaf ya, seperti misalnya mu'allaf center atau mu'allaf care. Badan-badan mu'allaf ini bertugas memberikan bimbingan agama sekaligus menyantuni kebutuhan hidup sehari-hari sampai mu'allaf ini dapat mandiri. Jika mu'allaf remaja ini ya, lebih baik lagi mereka ditampung oleh keluarga-keluarga muslim yang mampu dan dapat memberikan bimbingan keislaman, sehingga mereka lebih cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan Islam dan sekaligus memperdalam pengetahuan Islam yang bersifat fardu ain itu. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, kendala yang dihadapi oleh remaja untuk menjadi muslim yang baik ya, ini pula telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 82, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ayat itu jelas ya menunjukkan sikap permusuhan Yahudi dan Nasrani terhadap siapa saja yang memeluk Islam. Kalau orang lain saja beragama Islam mereka musuhi dan mereka benci, apalagi anak mereka sendiri. Mereka bukan saja dimusuhi, tetapi dilarang, bahkan dianiaya karena keislamannya. Ya, sebagaimana dahulu orang-orang tua musyrikin Mekah menganiaya anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, adik mereka sendiri, ya, termasuk juga kerabat mereka sendiri, mereka aniaya tanpa ampun. Nauzubillah. Maka itu disinilah kita seharusnya umat Islam wajib mempedulikan nasib para remaja yang mendapatkan rintangan keras dari orang tua yang tidak beragama Islam untuk dapat menjadi muslim yang baik, karena tugas kita adalah aulia ba'din ya, saling melindungi, saling mengasihi ya, karena kita diikat oleh ajaran tauhid yang sama, mengesahkan Allah taala. Demikian wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan
mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.